Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Selamat pagi anak-anak berseri. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat tanya. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran kemarin? Tentunya kalian sudah bisa semuanya. Sekarang kita belajar tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Apakah kalian ingat pelajaran di kelas 5 dulu tentang kalimat efektif? Kalau begitu, coba kita ulangi lagi apa yang disebut kalimat efektif itu. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Kalimat efektif termasuk dalam kalimat yang baik karena pembaca dapat memahami apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis dengan jelas tanpa menimbulkan salah paham. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Ciri-cirinya adalah yang pertama menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Yang kedua, memiliki unsur utama sebuah kalimat yaitu subjek dan predikat. Yang ketiga, menggunakan kaidah penulisan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Keempat, memiliki penekanan gagasan pokok kalimat. 5. Tidak menggunakan kata-kata yang mubazir. 6. Memiliki bentuk bahasa yang konsisten. 7. Menggunakan variasi dalam struktur kalimat. Dan 8. Memiliki kesetaraan antara struktur bahasa dan gagasan yang logis. Sebuah kalimat harus memenuhi beberapa syarat agar bisa disebut sebagai kalimat efektif. Syaratnya adalah yang pertama, kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh, sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan yang lain. Syarat kesatuan memiliki aspek di antara lain, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, kemarin ayah pergi ke Surabaya. 2. Tidak memiliki subjek ganda. Contoh, saat mengerjakan tugas, Anita dibantu oleh ibunya. 3. Tidak memiliki penghubung kata intrakalimat pada kalimat tunggal. Contoh, kemarin terjadi banjir di kampung Andi. Oleh karena itu, sekolah diliburkan. 4. Predikat tidak didahului dengan kata yang. Contoh, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Syarat yang kedua adalah kehematan. Syarat kehematan suatu kalimat memiliki arti bahwa kalimat tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau kata yang diulang-ulang. Meski demikian, kalimat tersebut harus mewakilkan maksud secara utuh sehingga gagasan penulis dapat tersampaikan oleh pembaca. Contoh, aku menyukai warna merah. Aku menyukai warna kuning. Contoh kalimat ini masih salah karena tidak hemat kata. Contoh yang betul adalah aku menyukai warna merah dan warna kuning. Syarat ketiga adalah keparalelan. Kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Contoh, seorang siswa harus belajar dan berlatih. Syarat keempat yaitu kelogisan. Kata-kata dalam sebuah kalimat harus memiliki makna yang logis, sehingga gagasan penulis dapat diterima oleh nalar. Contoh, Ani kini sudah besar. Kalimat ini belum logis. Kalimat logisnya adalah Ani kini beranjak dewasa. Syarat yang kelima adalah kepaduan.
Kalimat yang tersusun memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kepaduan kalimat menjadikan pembaca tidak menyalahartikan informasi dari penulis. Contoh, ibu membeli 3 kaleng susu untuk anak-anaknya. Syarat keenam yaitu penempatan. Seorang penulis harus memperhatikan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasan-gagasannya kepada orang lain. Syarat ketujuh yaitu penegasan makna. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya diikuti partikel lah atau pun. Contoh, sapulah lantaimu agar bersih. Contoh-contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, Diana anak tercantik di keluarganya. Ini termasuk kalimat efektif. Sedangkan kalimat yang tidak efektif adalah Diana anak paling tercantik di keluarganya. Ada kata paling dan ada awalan ter. Ini yang menyebabkan kalimat ini tidak efektif. Contoh adalah semut adalah serangga berkaki 6. Kalimat ini termasuk kalimat yang sudah efektif. Sedangkan kalimat tidak efektif, semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Kalimat ini termasuk penggunaan kalimat yang mubazir karena setelah adalah, kemudian ada kata merupakan. Contoh ketiga adalah Nesya belajar untuk ujian. Kalimat ini sudah efektif. Sedangkan kalimat tidak efektifnya, Nesya belajar demi untuk ujian. Demi dan untuk termasuk pemborosan kata. Silahkan kalian pelajari kalimat-kalimat lain, manakah kalimat yang sudah efektif dan manakah kalimat yang tidak efektif. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum.